Healingmu cuma ngelihat gedung-gedung tinggi aja? Atau di kamar aja? Ke desa lah. Indonesia punya ribuan desa wisata loh yang patut buat dikunjungin. Di mana aja? Kita bahas. Ngomongin tempat wisata di Indonesia, kayaknya sampai bingung ya miliknya, soalnya banyak banget. Tapi yang satu ini kayaknya bisa jadi opsi menarik nih. Pak Menteri Parekraf Sandiaga Uno aja hampir tiap minggu datang ke tempat ini. Desa tentunya bukan tempat yang isinya gedung pencakar langit. Yap, desa wisata. Tentunya bukan tempat-tempat di mana isinya gedung pencakar langit ya. Tapi kalau ngomongin desa, jadi keinget sama petuahnya Bung Hatta nih. Katanya dulu pernah bilang gini, Indonesia nggak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin yang ada di desa. Secuil pesan yang bisa kita ambil kalau potensi keindahan desa kayaknya nggak bisa disepelein. Yang menarik jumlahnya ribuan loh. Indonesia sendiri kan punya kurang lebih 75 ribuan desa. Nah, terus jumlah desa wisatanya menurut catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2023 udah ada 4.500-an desa wisata. Jumlah itu bertambah 36% dibanding tahun sebelumnya, yaitu cuma 3.400-an desa wisata aja. Oke, menarik. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, keindahan apa sih yang bisa kita nikmatin dari sebuah desa? Jangan salah ya, berbeda dengan wisata lainnya, desa wisata justru menawarkan kepada kita paket komplit perjalanan yang memadukan komponen budaya, alam, ekowisata, bahari, agrowisata, dan keunikan dari setiap desa. Sebut aja salah satu contohnya deh, Desa Wisata Ketapang Rame. Penyandang kategori Desa Wisata Terbaik terbaru 2023 yang ditetapin sama Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI oleh Kementerian Parekraf ini punya banyak pilihan alternatif wisata yang dimiliki. Mulai dari sisi wisata budaya, wisatawan bisa coba pencaksilat, bantengan, bermain gamelan, maupun tari mayang rontek. Desa wisata yang terletak di Kecamatan Trawas ini juga punya wisata buatan, seperti Taman Ganjaran dan Taman Kelinci yang cukup populer. Di sisi lain, untuk wisata edukasi, wisatawan juga bisa mencoba menanam padi, membajak sawah, budidaya maggot, serta mengikuti proses pembuatan jamu secara langsung. Desa ini juga dilengkapi dengan fasilitas homestay yang memadai, spot foto, tempat kuliner hingga kios souvenir yang menjual produk ekonomi kreatif lokal. Atau mau tahu contoh paket komplit dari desa wisata lainnya? Ada nih namanya Desa Wisata Cipta Karya. Pemegang kategori Desa Wisata Terfavorit ADWI 2023 ini berlokasi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Desa ini punya banyak destinasi wisata unggulan, mulai dari Sepadang Hill, air terjun Riam Palayu, Bukit Pajamet, hingga hutan adat Kalong yang konon bekas pemukiman purba masyarakat Subdayak Bakati. Ada banyak atraksi wisata yang bisa dilakukan di desa ini, mulai dari trekking dengan sepeda gunung, jungle trekking, hingga bersepeda keliling desa. Selain itu, kita juga bisa mencoba wisata budaya yang sangat menarik, yaitu melihat langsung pembuatan alat musik tradisional khas suku Dayak, yaitu sape. Selain desa wisata ini jadi destinasi wisata alam dan budaya, menariknya desa wisata ini nggak cuma jadi destinasi alam dan budaya, tapi juga jadi rumah bagi flora dan fauna yang berstatus langka dan dilindungi. Keren-keren banget kan? Pengalaman yang bisa jadi nggak ditemuin di perkotaan ataupun kalau kamu di rumah aja, ya kan?
Selain dapat pengalaman yang menarik ketika kita datang ke desa wisata, ternyata kita berkontribusi juga dalam membantu perekonomian desa loh. Soalnya peran desa wisata buat nopang ekonomi itu cukup besar. Salah satu keunggulan desa wisata itu melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaannya, di mana masyarakat setempat nggak cuma jadi penonton, tapi jadi subjek langsung yang mengelola kekayaan yang ada. Apalagi di tengah isu keterbatasan lapangan kerja ya kan, desa wisata bisa jadi solusi sebagai sumber pendapatan baru di masyarakat. Menurut data Kemenparekraf, dalam 2 tahun terakhir, tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata meningkat 30 hingga 50%. Nah, hasil dari kunjungan itu bisa menyumbang 30% bahkan hingga 70% dari pendapatan asli desa. Sebut aja desa-desa wisata ternama deh, seperti Desa Penglipuran di Bali, baru setengah tahun ini udah bisa nyumbang pendapatan sebesar 15 miliar lebih. Pendapatan yang jumlahnya banyak itu salah satunya didukung juga dari adanya kedatangan para turis mancanegara juga. Menurut data BPS, sejak Juni 2023, jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia tembus 1 juta orang per bulan loh. Tuh kan, wisatawan mancanegara aja antusias banget buat datang ke desa wisata lokal yang ada di Indonesia. Masa kita kalah? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.